Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita minggu ke-22 setelah Trinitatis. Kita angkat pujian dengan bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan yang dikutip dari Konvensi HKBP pasal 13 tentang pemerintah. Kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristuslah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini, dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus, Panglima Gereja, sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran. Demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Demikian hukum Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel untuk kita pada minggu hari ini yang tertulis dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kita membaca secara responsoria. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?"
Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Kita bersama-sama membacanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sejenak marilah kita dengar Warta Jemaat Minggu 22 setelah Trinitatis 8 November 2020. Topik Minggu, Parsidohoton Nihalak Kristen di Politik. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Warta umum Jemaat Nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Edi Saputra Hutasoit, putra Bapak Paber Hutasoit, Ibu Esti Boru Simanung Kalit, alamat Tambusai Utara, Rokan Hulu, Jemaat HKBP Rantau Kasih, Resort Maranatha Rantau Kasai, dengan renta Caroline Boru Marbun, putri Bapak Sintua Nelson Marbun almarhum, Ibu
Riamen Boru Siregar, alamat Jalan Melur, Gang Damai nomor 32, Sektor Padang Bulan 3, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 13 November 2020 di HKBP Rantau Kasai, Resort Maranatha Rantau Kasai. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Daud Tri Desman Marpaung SP, putra Bapak Situa Lintong Mangasi Marpaung almarhum, Ibu Mariana Boru Simanjuntak almarhumah, alamat Jalan Aur Kuning, Sektor Kompleks Gubernur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Lastiurma Boru Simanulang, putri Bapak Robert Simanulang almarhum, Ibu Theodensa Boru Nadiak, alamat Jalan Aur Kuning, Sektor Kompleks Gubernur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Sabtu 14 November 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 13 November 2020 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Aprianto Simanjuntak, putra Bapak R. Simanjuntak, Ibu R. Boru Sihotang, alamat Jalan Segar nomor 24, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Erda Kusna Sriyanti, putri Bapak Darsono, Ibu Ermiati, alamat Jalan Tanjung Datuk, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Sektor Resort Pekanbaru. Pemberkatan Rabu 25 November 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 8 November 2020 telah pindah jemaat gereja kita. 1. Bonar Edi Nardi Marpaung, Herlina Boru Siombing beserta 3 orang anak, 2 putra, 1 putri dari Jalan Matador Sektor Rintis, pindah ke HKBP Jalan Segar Resort Pekanbaru. 2. Remon Edianto Sinaga Rosvelin R. Boru Sormin beserta 3 orang putra dari perumahan Lusurius Villa F nomor 2, Sektor Wonorejo, pindah ke HKBP Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kena Siasat Gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Pamisangon. Mulai minggu hari ini 8 November 2020, Kena Siasat Gereja RPP Ruhut Parmahanion Pamisangon kepada Hendro Septiando Manurung dari Jalan Payung Sekaki nomor 35, Sektor Rintis, karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. Suara Koinonia. PA Ina Gabungan HKBP Pekanbaru melalui JOM. Rabu 11 November 2020, PA Ina Gabungan HKBP Pekanbaru melalui JOM diharapkan seluruh perempuan gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Terbuka untuk umum, link JOM akan dikirim pada hari Selasa 10 November 2020. Pesta Gotilon. Ibadah puncak Pesta Gotilon dilaksanakan pada hari Minggu 15 November 2020. Jemaat, baik keluarga maupun pribadi, dapat menyerahkan amplop persembahan Gotilon pada ibadah tersebut dan dapat juga melalui Sintua Sektor atau rekening giro HKBP Pekanbaru, Bank Mandiri 0800
900260556 pada minggu berikutnya. Suara Marturia. Rapat seksi musik diadakan pada hari tanggal Senin 9 November 2020 pukul 18 WIB tempat konsistori HKBP Pekanbaru. Seminar penginjilan. Seminar penginjilan diadakan pada hari tanggal Sabtu 14 November 2020 pukul 13.30 WIB sampai dengan 15.45 WIB. Topik pengembangan penginjilan pada era dan post-COVID-19. Subtema bangkit, bersatu, dan bermisi bagi Tuhan. Pembicara Pendeta Bakti Jesi Tumorang MTH, Pendeta Ratna Pandiri STH. Seminar ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom meeting dengan kuota terbatas hanya untuk 100 orang. Mohon bagi yang ingin mendaftar segera menghubungi kontak person Sondang Sibarani, Dermawan Gultom, dan Asna Pardede. Nomor HP ada dalam stensilan ini. Belajar agama Kristen. Bagi anak-anak jemaat yang tidak ada guru agama Kristen di sekolah, dapat belajar secara daring online dengan menghubungi Ketua Seksi Pendidikan Ibu Mary Christine Boru Lumbanturuan dan Ibu Lupia Pak Pahan, HP dan WA seperti tertera dalam stensilan ini. Kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan pemulihan, Nyonya Insinyur M. Siagian, Situa Insinyur E. Boru Tampu Bolon, sektor Pengayoman. Sintua P. Napitupulu Opusere dirawat di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, sektor Labu Baru. Hasitompul SH dirawat di Rumah Sakit Prima, sektor Panda Permai. Situa P. Boru Tampu Bolon, sektor Padang Bulan 3. Sakit Menahun 1. M. Butar-Butar, sektor Arengka Indah. 2. Nyonya Sintua Insinyur MH Sitomorang, R. Boru Simatupang, sektor Labu Baru. Ojahan Siahan, sektor Pintu Angin Sukaterus. D. Siregar, sektor Wonorejo. Nyonya Tambunan R. Boru Marpaung, sektor Padang Bulan 3. Tirani Boru Sidaputar, sektor Rintis. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semuanya, marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan pada minggu ke-22 setelah Trinitatis. Khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita yang menyapa kita semua dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan membacanya, mari kita ikuti di dalam hati yang teduh. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas Marihita. Kami juga menyapa jemaat, Bapak Ibu, para remaja Naposo yang mengikuti ibadah di rumah live streaming, atau siapapun yang mengikuti ibadah yang dilaksanakan oleh HKBP Pekanbaru. Kami mengucapkan salam sehat, salam semangat. Secara khusus kita bergembira karena pada hari ini Amang Pendeta Resot kita sudah dapat beribadah bersama-sama dengan kita. Semangat Amang ya, fighting. Nah, itu. Dan dalam semua pergumulan kita masih harus tetap mendoakan yang terbaik supaya diberikan kepada kita, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya terus memohon kepada Tuhan kasih karunia-Nya. Topik minggu kita hari ini, kalau minggu yang lalu kita diajak untuk mereformasi diri, mereformasi rohani kita, hari ini topik kita adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Parsidohoton nihala Kristen di politik. Mungkin kita bertanya, dengan topik ini, dengan tema ini, apakah gereja mau berpolitik? Karena sekilas, kalau kita tidak memahami arti politik, memang kita menganggap politik itu atau istilah politik itu adalah istilah yang haram, istilah yang tidak baik. Terlebih kalau kita melihat ada orang yang menyalahgunakan politik, sehingga kita mengenal istilah peol otik, itu kan? Memang bolu gabe peol otik jadi susah juga, politiknya sega-sega. Maka saya mau memulai dengan pertanyaan, apakah Yesus berpolitik? Ini saya baca dalam satu buku dan menyadarkan saya bahwa ternyata Yesus itu memiliki kesadaran politik yang sangat baik. Dan itulah acuan kita dalam berpolitik di negara kita, Indonesia ini. Terlebih pada zaman Yesus ada 4 partai politik yang sangat kuat. Ada satu partai Eseni. Partai Eseni ini anggotanya laki-laki, semua laki-laki yang lajang, tidak menikah, dilarang menikah.
yang berasal dari para petani. Dan mereka ini mengasingkan diri, bekerja mengasingkan diri hanya untuk diri sendiri, menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan duniawi. Kemudian partai yang kedua yaitu partai Zelot. Mereka ini berasal dari pedagang-pedagang kecil, para nelayan, dan masuk kepada kelompok pemberontak yang melawan pemerintah pada waktu itu. Partai yang ketiga yaitu Partai Saduki. Ini kelompok-kelompok tuan tanah, pemilik modal, kaum borjuis, kelompok imam. Ini sangat dihormati. Dan yang keempat adalah Partai Farisi, kaum terpelajar, pegawai negeri sipil, guru, ahli-ahli Taurat. Dan Yesus tidak masuk ke salah satu partai ini. Tetapi Yesus memiliki kesadaran politik, memiliki sikap politik yang sangat baik yang mau kita contoh. Dimulai dari pertanyaan seseorang kepada Yesus, apakah kita wajib memberikan pajak kepada pemerintah? Lalu Yesus mengatakan, berikanlah apa yang wajib kepada Kaisar dan kepada Allah yang wajib kepada Allah. Inilah sikap politik Yesus, bahwa yang mau dia katakan ada hubungan agama dengan negara. Ada hubungan agama dengan negara. Dan pernyataan itu juga mau mengingatkan kita bahwa kita memiliki dui kewarganegaraan, dui tanggung jawab sebagai warga negara dunia dan sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan pernyataan itu juga mau mengingatkan kita bahwa semuanya memiliki urusan masing-masing. Negara memiliki urusan tanggung jawab masing-masing, dan agama gereja juga memiliki urusan tanggung jawab masing-masing. Tidak boleh dicampur aduk. Tidak boleh gereja mengurusi negara, dan tidak boleh juga negara mencampuri mengurusi gereja. Semuanya memiliki identitas, tanggung jawab, dan urusan masing-masing. Maka sangat jelas sikap Yesus dalam politik, yaitu tadi memberi yang wajib kepada pemerintah, menaati pemerintah, dan menjadi garam dan terang dunia. Inilah sikap Yesus, dan inilah yang menjadi juga keterlibatan kita di dalam politik di negara kita ini. Oleh karena itu, marilah kita lihat teks kita ini, tanggung jawab kita di dalam politik, di dalam berbangsa dan bernegara, sesuai dengan apa yang sudah kita lihat tadi dari sikap politik Yesus. Dia sangat sadar sekali bahwa dia memiliki pilihan yang jelas, yaitu menaati pemerintah dan juga tetap mendukung. Dalam teks kita ini, renungan yang pertama yang mau dikatakan kepada kita adalah bahwa sikap tanggung jawab politik Kristen mendoakan pemerintah menjadi garam dan terang dunia, taat pada aturan, dan menyuarakan suara kenabian. Hal yang paling kita lakukan adalah pertama sekali dan yang terutama adalah berdoa, mendoakan. Bukan mempolitisasi doa, tetapi doalah yang terutama. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah mendoakan pemerintah. Karena katakan Paulus dalam Roma 13, pemerintah itu berasal dari Allah. Sekalipun pemerintah itu jahat, sekalipun mungkin pemerintah itu melakukan kelaliman, tetapi kita meyakini semua itu berasal dari Allah. Bukan pemerintah hanya yang salah, oknum atau pemimpin orang yang memimpin itu yang melakukan kesalahan.
Jadi tugas kita yang sangat sederhana di dalam berpolitik, di dalam mendukung pemerintah kita adalah berdoa. Sangat sederhana. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang pertama adalah mendoakan. Itu yang dikatakan pertama-tama aku menasihatkan. Kata pertama-tama di sini maksudnya bukan soal urutan. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah soal yang terutama dalam hidup kita ini sebagai pengikut Yesus, sebagai kita warga gereja, sebagai kita warga negara adalah berdoa. Sekilas mungkin orang mengatakan terlalu sederhana tanggung jawab orang Kristen ini. Masa hanya berdoa saja? Jangan kita lupa bahwa kuasa doa itu sangat luar biasa. Tugas kita bukan mencampuri, bukan kita masuk ke dalam dengan emosional kita, tetapi berdoa. Ini hal yang luar biasa saya pikir. Mengingatkan kita kembali sebagai kita warga negara, sebagai kita warga jemaat, atau siapapun Bapak Ibu yang terlibat di dalam urusan negara. Mari kita lihat bahwa kita semua harus saling mendoakan. Itu tugas kita. Itulah berpolitik. Karena politik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya berasal dari kata polis dan teia. Polis itu kota, teia urusan. Jadi politik itu adalah urusan kota, urusan negara. Ini tidak ada yang negatif ya kata politik ya. Terkadang kalau ada orang yang mau melakukan yang tidak benar kepada kita, lalu kita mengatakan, jangan kau buat politik-politikmu sama aku ya. Gitu kan. Padahal politik itu positif. Suruh berpolitik-politik kau tuh udah ya harus ngelapatan di politik ina rohama. Padahal politik itu adalah polisteia, urusan negara. Siapapun penyelenggara yang masuk dalam urusan negara, ingatlah bahwa kita semua berasal dari Allah. Dan tugas kita adalah mendoakan, berdoa. Memang itulah yang kurang dari kita. Coba kita lihat Daniel dalam epistel tadi. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan doanya. 3 kali sehari katanya. Dia terus berdoa memohon kepada Tuhan sekalipun sudah ada surat undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Raja Darius. Tapi dia tidak pernah meninggalkan doanya. Dan doa itulah menjadi kekuatan Daniel ketika dia harus dimasukkan ke gua singa. Jangan kita remeh dengan kekuatan doa. Berdoa syafaat. Tidak hanya mendoakan diri kita sendiri. Tetapi juga mendoakan orang lain. Karena doa itu tidak bersifat egois. Tapi juga doa itu adalah menyangkut banyak orang. Menyangkut orang lain. Bapak Ibu, mari kita mulai hidupi doa kita. Mari kita bangkitkan lagi. Jangan kita berhenti mendoakan siapapun termasuk pemerintah. Ada satu jemaat yang sudah tua, jemaat kita di Pekanbaru ini. Saya tidak tahu nanti apakah setelah saya berkhotbah dia menelepon saya. Setiap saya berkhotbah live streaming, dia langsung menelepon saya dan mengatakan, "Ya masih olah winang bah, dungi bereng ina ngau di live streaming gabi masih olah niku." Apa yang dia katakan kepada saya? Apakah tidak ada lagi seorang pun di Indonesia ini, di kota ini, di dunia ini yang benar doanya sehingga kita masih berada dalam virus COVID-19 ini katanya. Dia sudah hampir mau 90 tahun umurnya. Saya tersentak. Saya ingat apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Allah mengatakan bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Lalu Abraham bermohon kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya ada beberapa orang yang benar yang berdoa kepadamu. Apakah hukuman Sodom dan Gomora itu bisa diberhentikan? Lalu Tuhan Allah mengatakan 10 orang saja ada di tengah-tengahmu. Maka aku akan menghentikan murkaku. Saya katakan kepada inang opung itu. Jangan kita berhenti berdoa. Tuhan melihat kita. Pasti masih ada doa orang-orang yang benar. Tung halak namar gogodo si partang yang 487 bukan di. Dok besi tawonon
dengulu talunyi. Nah, itu ya tanggung jawab kita, jangan yang lain-lain. Kalau ada kita teringati tentang pemerintah, tentang apa, maka kembalikanlah tanggung jawab kita adalah berdoa syafaat, mendoakan. Itu yang terutama, itu yang pertama. Apapun yang mau kita rancangkan dalam hidup kita, ini sudah masuk kita ke bulan November. Dan masih berada dalam situasi seperti ini. Mari doa yang terutama, memulai kegiatanmu, memulai kehidupanmu. Jangan tinggalkan doa. Dan jangan hanya mendoakan dirimu. Doakan orang lain, doakan pemerintah, raja-raja, mulai dari RT, RW, gubernur, sampai dengan presiden kita. Bahkan tingkat dunia. Terlebih kita akan memasuki di beberapa daerah, yaitu pilkada. Dan Amerika sudah selesai. Jadi politik itu sangat positif. Jangan takut menggunakan itu. Tapi orang yang berpolitik, yang sadar politik, ia adalah orang yang mampu mendoakan orang lain. Dan itulah tanggung jawab kita. Yang kedua, pesan dari teks kita ini adalah bahwa pemerintah, hai yang bekerja di urusan negara, ini seruan kepada kalian semua. Bahwa pemerintah itu adalah membawa rasa tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bukan meraup keuntungan, memperkaya diri. Kalau itu politiknya berarti sudah rusak. Tapi jelas Paulus mengingatkan Timotius agar mengingatkan raja-raja, pemerintah-pemerintah, pembesar-pembesar, dimanapun, penyelenggara negara, bahwa tanggung jawabmu adalah memberi rasa tentram, memberi rasa tenang, dengan hidup tetap berwibawa, dengan penuh hormat dan tanggung jawab, melaksanakan tugas. Itu tugasnya, dan itulah pemerintah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah harapan doa kita supaya tercipta para pemimpin yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak jatuh kepada kekuasaan yang lalim, tirani, tetapi yang menenteramkan semua pihak, tidak memandang agama, bahasa dan suku, tetapi dia harus dengan tanggung jawab yang jelas. Siapa yang tidak senang rupanya menjadi bagian dari penyelenggara negara ini? Tapi jangan sampai salah motivasimu Bapak Ibu. Karena jelas dikatakan bahwa memberi ketenanganlah kehadiranmu. Memberi ketenteramanlah. Gereja juga sebenarnya. Itulah tugasnya di dunia ini. Memberikan ketenteraman, ketenangan. Dan itu yang harus kita suarakan terus melalui suara kenabian. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, pemerintah adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 13 ayat 4. Pemerintah adalah hamba Allah, pemimpin adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka inilah harapan dan doa kita. Siapapun pemimpin negara kita, pemimpin gereja kita. Gereja kita akan sebentar lagi kalau Tuhan melancarkan akan melaksanakan sinode Godang. Terpilihlah, bangkitlah pemimpin yang menenteramkan, yang menyejukkan, yang mengedepankan kerohanian iman jemaatnya supaya bertumbuh. Sehingga HKBP ini tidak hanya namanya lagi yang besar, HKBP Naboloni, tetapi pengaruhnya di mana ini? Yang besar itu di mananya? Yang besarnya itu adalah di suara kenabiannya. Mengingatkan pemerintah supaya berjalan di jalannya, di aturan yang benar. Jadi pemerintah itu berasal dari Allah. Dan yang terakhir, tujuan dari teks kita ini yang paling utama adalah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Apapun posisi dan situasi kita saat ini, bahwa kerinduan Tuhan kita, Bapak Ibu, kita semua selamat. Amin.
kita semua selamat dan menerima kebenaran dan pengetahuan. Tuhan tidak menginginkan salah seorang pun di antara kita ini binasa, sehingga Yesus datang ke dunia ini. Betapa positifnya Tuhan kita itu memandang kita. Betapa kasih Tuhan itu kepada kita semua. Maka kita juga harus berpikiran seperti itu. Kita harus berpikir, kita ini harus menyemangati orang lain, menjadi penyemangat. Iko makehei halak gohita, iko pangoluhon halak dohita, bukan justru menjatuhkan dan membuat orang lain terpuruk. Pesan-pesan teks kita hari inilah tanggung jawab kita dalam bernegara, dalam berpolitik, dan itulah menjadi kekuatan kita sehingga kita mengalami ketentraman, kesejukan hati. Sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan, maka kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Itu tugas orang Kristen. Walaupun kita sedikit, tetapi fungsinya justru mencegah pembusukan seperti garam. Walaupun dia hanya seperti lilin kecil, tetapi menerangi. Di mana orang Kristen berada, maka dia berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Terlebih di gereja kita ini, di mana rencana kita akan melaksanakan Gotilon. Bapak Ibu, pesta Gotilon kita tahun ini tidak seperti tahun yang lalu lagi. Karena kondisi COVID-19, kita benar-benar berada dalam kesulitan. Gereja sangat memahami situasi kita. Tetapi perayaan Gotilon itu bukan hanya sekedar amplop, Bapak Ibu. Kami bukan hanya sekedar mau mengingatkan bawalah amplop, bukan itu. Tetapi justru Gotilon ini mau mengajak kita melihat arak-arakan rasa syukur kita atas berkat Tuhan, di mana kita sudah diberkati sampai saat ini dan untuk ke depannya. Tuhan yang membuat, yang menjadikan usaha dan pekerjaan kita berhasil. Dimanapun kita bekerja, beraktivitas, bukan kekuatan kita itu. Maka alangkah baik dan indahnya, dan memang itulah Alkitab kita membuat suatu waktu, satu masa di mana membawa korban olop-olop tu debata, puji-pujian melalui apa yang sudah kita terima. Dengan hati yang terbuka, mari kita ikuti walau dengan sederhana nanti dalam tanggal 15 atau setelahnya kita berikan. Itu biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan soal jumlah, tetapi bagaimana kita merasakan berkat Tuhan. Sebagai orang yang memiliki tanggung jawab dui kewarganegaraan tadi. Warga negara kerajaan Allah, berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Warga negara Indonesia ini, berikan yang wajib kepada negara kita. Tentramlah kita, damai sejahtera. Diberilah hikmat kepada para pemerintah penyelenggara negara. Sehingga tidak ada satupun warganya yang hidup di dalam ketidakbebasan beribadah dan juga lain sebagainya. Tuhan memberkati kita. Selamat menjalankan kehidupan, selamat menjadi garam dan terang. Amin. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Mengingatkan kami tentang tanggung jawab kami, tanggung jawab politik, bernegara, berbangsa, bergereja. Dan itu dimulai dari tanggung jawab di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, sebagai warga negara kerajaan dunia, warga negara Indonesia, sekaligus kami juga warga negara surga, kerajaan surga. Kami memiliki tanggung jawab untuk membawa damai menjadi garam dan terang. Melaksanakan ketaatan kami. Tugas sepenuh-penuhnya. Apapun kegiatan aktivitas kami. Terlebih bagi pemerintah kami. Para penyelenggara negara. Biarlah mereka mengingat bahwa tanggung jawab adalah membawa ketenteraman, ketenangan. Bukan untuk meraup keuntungan untuk diri sendiri, memperkaya diri. Tapi justru tanggung jawab itu adalah kepadamu Tuhan. Maka siapapun dan apapun tugas kami masing-masing, biarlah dengan sebenar-benarnya kami bertanggung jawab kepadamu. Dan melaksanakan tugas kami dengan takut akan Engkau.
Dan kami percaya bahwa itu menjadi jalan berkat bagi kami. Dimanapun para pengikut-Mu orang-orang Kristen berada, Engkau tugaskan untuk melayani, jadikan mereka menjadi garam dan terang dunia. Itulah tugas kami, saling mendoakan, saling menopang, saling mengingatkan di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami senantiasa mendoakan rencana gereja-Mu untuk pesta Gutilon kami Tuhan, walau dalam situasi yang sederhana. Tetapi jamahlah hati kami masing-masing, mengingat bahwa kalau kami masih bisa hidup dan berdiri, bekerja dan melaksanakan tugas kami sampai saat ini, memberkati segala usaha pekerjaan kami, itu karena kasih-Mu Tuhan. Maka ajarilah kami untuk membawa korban syukur kami ke dalam tangan-Mu dengan hati yang terbuka. Berkatilah Tuhan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat kepada para pemerintah kami hingga sampai RT RW, supaya kami bersama-sama menghadapinya sesuai dengan protokol kesehatan. Kami percaya doa kami sampai kepadamu Tuhan, dan kami akan mampu melewati ini semuanya. Terima kasih ya Bapa, ampunilah dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita, persembahan 1A, 1B dan persembahan yang kedua sambil menjaga jarak kita.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas. Pesta Gotilon Panenan HKBP Pekanbaru 2020. Menurut Kamus Batak Toba Indonesia, Gotilon berarti musim menuai atau masa panen. Gotilon diadopsi dari tradisi Yahudi akan pesta Hari Raya Pondok Daun atau pesta hari pengumpulan hasil panen. Pesta ini dimaknai sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Pada acara ini, salah satu unsur yang penting untuk dilaksanakan adalah membawa persembahan atau silua berupa hasil panen pertama yang disebut juga buah sulung dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Persembahan itu dibawa ke dalam pelataran Bait Allah sebagai pertanda kehadiran Allah di dunia. Dasar teologis membawa persembahan atau silua ke hadapan Allah adalah mengingat umat Israel yang berada di situasi yang penuh kesulitan karena perbudakan di Mesir. Akhirnya Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka dan membawa ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu, madu, dan tanah yang subur. Namun mereka diingatkan,
Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Tradisi Pesta Gotilon yang dilaksanakan HKBP Pekanbaru juga adalah kesadaran akan berbagai pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, yang semata-mata bersumber dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menghambati berkat yang dicurahkan bagi manusia. Cahaya sinar pagi di ufuk timur, hujan dan panas yang datang silih berganti, dan banyak lagi yang telah dan masih akan diberikannya kepada kita. Dengan dasar itulah, kita disadarkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam iman Kristen, persembahan adalah wujud atau ekspresi dari hati yang bersyukur atas kasih Allah yang melimpah. Adapun persembahan yang kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan atau silua, tidak lagi melulu hasil panen dari tanah, sebagai makna persembahan zaman dahulu yang hidup sebagai masyarakat agraris atau pertanian. Pada masa kini, telah terjadi pergeseran demografi atau tempat dan wilayah pekerjaan dari desa menjadi semi kota hingga kota besar atau modern. Mereka tidak lagi bersandar pada pertanian atau perkebunan saja, juga pada dunia jasa dan industri. Itu sebabnya persembahan atau silua tidak lagi berfokuskan pada hasil pertanian dan perkebunan, tapi telah berubah dengan mempersembahkan benda atau barang atau uang. Umumnya masyarakat di perkotaan mempersembahkan uang sebagai silua. Pesta Gotilon menjadi kesempatan baik bagi setiap warga jemaat untuk menyatakan rasa syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan. Meski dalam kesulitan karena pandemi COVID-19 tahun ini, kita tetap yakin akan penyertaan Tuhan. Meski kita belum bisa mengadakan perayaan ini bersama-sama karena protokol kesehatan, kita menetapkan pesta amplop di jemaat kita pada tanggal 1 sampai 15 November 2020 dalam setiap ibadah. Tuhan kiranya memberikan hari atau waktu, matahari, hujan, kesempatan dan menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan juga memberikan kemampuan atau talenta bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya, walaupun pada akhirnya Tuhanlah yang menjadikannya. Sesuai dengan nyanyian buku ND nomor 373 ayat 1, Mangula Hita Jolma.